Opung Parmela, kok lain kali penampilanmu hari ini? Udah pakai kumis, pakai baret lagi. Kau ini sekarang ini sedang mewakili siapa sih? Kau sedang mewakili Charlie Chaplin atau sedang mewakili Uri Barret? Aku nggak mewakili siapa-siapa. Aku mewakili diriku sendiri. Suka-suka aku dong berpenampilan seperti apa ya kan? Aduh, iya Opung Parmela, kau itu konsisten lah. Kalau Uri Barret, Charlie Chaplin. Lah, ada yang salah rupanya kalau ku kombinasikan dua-duanya. Sekarang mau bahas apa sih Opung Parmela? Ya kita mau bahas dua-duanya. Gak perlu dibahas Opung Parmela, Charlie Chaplin udah mati. Lagian perasaan Charlie Chaplin kumisnya gak kayak gitu deh. Ya. Minta maaf. Ya jadi sekarang biar tahu kalian ya, ini sudah mulai apa nih? Sudah mulai muncul ke permukaan nih tanggapan dari Bapak Joko Widodo, tanggapan dari juru bicaranya si JK ya mengenai apa saja yang sudah yang sudah viral ini kan begitu. Nah kemarin Bapak Joko Widodo ditanyain kan begitu, ditanyain bagaimana tanggapannya ya kan? Ya, bagaimana tanggapannya Pak? Bapak JK itu mengatakan bahwasanya kalau bukan gara-gara Pak JK, Bapak Joko Widodo nggak akan pernah jadi presiden. Saya ini kan orang kampung. Aku jujur aja, kemarin itu agak mikir aku selama 2 jam kan begitu. Ini memang jawaban Bapak Joko Widodo yang nggak nyambung atau aku yang kurang nangkap? Ternyata dia hanya sekedar menyindir bahwasanya, iyalah, kau orang hebat, kau orang berkuasa, aku ini kan orang kampung gak bisa apa-apa. Tapi justru disinilah sebetulnya yang menampar JK sendiri. Kenapa bilang, ya orang kampung tapi kan bisa jadi presiden. Lah sampean pengusaha 7 turunan tapi ndak bisa jadi presiden. Memalukan. Itu kalau aku yang jadi Bapak Joko Widodo. Itu tafsiranku. Suka-suka aku udah mau tafsir apa kan begitu. Coba kalau kalian perhatikan ya kan. Jawaban apa seperti itu? Ya saya ini kan orang kampung. Ditanya bagaimana tanggapan Bapak terhadap pernyataannya JK. Ya saya ini kan orang kampung. Bukan Bapak Joko Widodo namanya kalau tidak memberikan sebuah jawaban yang out of the box. Dia selalu memberikan jawaban yang memaksa kita untuk berpikir apa arti dari jawaban ini. Nggak bisa langsung memuaskan kita gitu loh. Kita nunggu jawaban dari dia, tapi dia memberikan jawaban yang memaksa kita untuk berpikir keras. Bapak Joko Widodo kan seperti itu orangnya. Aduh, kita dengar dulu. Apa kurangnya saya coba? Saya bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya. Pak izin menanggapi pernyataan Pak JK kemarin sempat menyinggung Pak Jokowi terkait menjadi presiden karena ada jasanya Pak JK itu tanggapannya seperti apa Pak? Ya saya ini bukan siapa-siapa. Saya orang kampung. Tapi gimana Pak? Ini kan kemarin Pak JK juga sempat menyinggung kalau misalnya Bapak menjadi presiden bisa rusak negara ini gitu. Yang menilai bukan saya. Yang menilai bukan saya, tapi yang menilai adalah puluhan juta, bahkan ratusan juta masyarakat. Ya kan, kayak aku bilang tadi kan, dia mau bilang, aku aja orang kampung bisa jadi presiden, masa lu enggak? Ya kan, dia ingin mengatakan bahwasanya saya orang kampung, memang betul. Ya dibawa Bapak Prabowo oleh karena Ibu Megawati. Tapi karena saya orang kampung ini, masyarakat boleh terbangunkan, Indonesia boleh terbangunkan, ya infrastruktur boleh terbangunkan, bisa terbangun bangsa ini gara-gara Bapak Joko Widodo yang orang kampung tersebut. Beliau bukan anak pengusaha, beliau bukan anak konglomerat, bukan. Tapi beliau bisa membawa bangsa ini menjadi sebuah bangsa yang bisa diperhitungkan. Siapa yang setuju dengan pernyataan Opung Parmela ini? Siapa yang setuju? Siapa yang tidak setuju?
Nah, ya, jadi apa namanya, setiap pesan yang disampaikan Bapak Joko Widodo lewat kata-kata itu pasti memaksa kita berpikir apa kata-kata yang disampaikannya ini, apa maknanya, apa artinya, kan begitu. Yang kulihat ya, kenapa sih miring ini? Yang ku perhatikan ya, aku juga mikir 2 jam, ku pikir-pikir kenapa lah Bapak Joko Widodo ngasih jawaban yang nggak nyambung, kan begitu kan? Kalau anaknya Mas Gibran memang out of the box, tapi masih nyambung. Tapi ini nggak nyambung, kan begitu. Oh, ternyata dia ingin mengatakan bahwasanya kalau aku orang kampung, aku bisa membanggakan dan juga bisa membangun bangsa ini. Kok kau nggak? Menurutku. Nah, kemarin ya juru bicaranya JK juga berbicara, katanya begini ya. Bapak Jokowi, Bapak JK itu nggak emosi. Dia nggak emosional dengan loyalisnya Jokowi, ya. Tapi karena ada ya tuntutan daripada orang-orang, karena ada pertanyaan dari orang-orang yang mengatakan, kok Bapak JK gitu sih? Kok Bapak JK kayaknya nggak berterima kasih sama Bapak Joko Widodo? Makanya dibuka rahasia yang selama ini tersimpan. Yaitu Bapak JK lah yang membawa Bapak Joko Widodo untuk datang ke rumah tempat Ibu Megawati. Masa iya? Saya ingin menjelaskan bahwa sebenarnya Pak JK itu tidak emosional dalam menjelaskan apa yang ia kemukakan tentang Pak Jokowi soal pencalonannya. Selama ini tudingan dari loyalis Jokowi itu yang menyebut dia tidak tahu terima kasih, tidak tahu balas budi, sudah dipilih jadi wapres kok begitu sama Pak Jokowi, seolah-olah hubungannya kurang bagus. Nah, sehingga dengan terpaksa yang sebenarnya selalu dia rahasiakan itu secara publik, ya akhirnya dia sampaikan bahwa Masa iya? awal mula Jokowi berkiprah di Jakarta itu berkat endorse dari dirinya. Pak JK yang pertama menyampaikan ke Ibu Mega bahwa ini ada kader PDIP Wali Kota Solo, ini bagus nih jadi calon gubernur DKI, waktu itu ke Ibu Mega. Nah, karena itu lalu berhasil kemudian menjadi gubernur. Dalam perjalanan kemudian nama Pak Jokowi juga muncul dalam sampai di situ dulu ya, sampai di situ dulu. Aku nggak mau tanggapi yang terlalu jauh, kan begitu. Pelan-pelan ya, karena Bapak juga kan ngomongnya pelan-pelan kan. Yang pertama ya, Bapak JK itu katanya orangnya nggak emosional. Kalau nggak emosional, kenapa bilang-bilang termul? Kok ada kata-kata termul? Kalau emang nggak emosional, jangan bilang-bilang termul dong. Bilang itu semua sama termul. Enak aja loh. Lo duluan yang jadi termul, masa termul teriak termul, ya kan? Menurutku, ya kan? Nah, sekarang katanya oleh karena ada pernyataan atau pertanyaan daripada loyalis Bapak Joko Widodo, kenapa sih Bapak JK itu kayaknya nggak berterima kasih? Kenapa sih Bapak JK itu kayaknya lupa kacang sama kulitnya? Padahal dia sudah diangkat jadi wakil presiden, kan begitu? Maka dibilang katanya, maka terpaksalah Bapak JK membuka rahasia yang selama ini tersimpan, bahwasanya Bapak JK yang mengendorse Bapak Joko Widodo ke Ibu Mega. Yang kami tuntut, Bapak, mana rekamannya, mana videonya? Kalau cuma foto-foto katanya ada Bapak Joko Widodo cium tangan kepada Bapak JK, itu wajar sebagai orang yang lebih muda kepada orang yang lebih tua. Tapi itu kan bukan bukti bahwasanya ya Bapak JK itu yang mengendorse Bapak Joko Widodo, kan begitu. Nah, sekarang kan kita udah lihat ya, kita udah saksikan bertahun-tahun, biar tahu kalian. Ini udah lewat 10 tahun. 10 tahun Bapak Prabowo mengatakan bahwasanya Bapak Prabowo yang membawa Bapak Joko Widodo dari Solo ke Jakarta. Bapak Hasim pun begitu juga mengatakan, seragam, seirama, kan begitu. Bukan hanya mengendorse, tapi membiayai juga Bapak Hasim, kan begitu. Yang awalnya tadi Ibu Megawati tidak setuju karena ada Fauzi Bowo, ya, maka Bapak Prabowo meyakinkan Ibu Mega. Kan begitu, selama ini, ya, selama 10 tahun ini, Ibu Mega tidak membantah, Bapak Prabowo juga tidak membantah. Kok bisa-bisanya ada rahasia terselubung? Kan begitu, sekarang begini aja deh. Begini aja,
kalau belum ada pernyataan resmi dari Ibu Mega atau Bapak Prabowo yang menyanggah, yang mengiyakan, yang mengamini apa kata JK, kita nggak akan percaya. Enak aja loh. Lagian juga sudah jelas, sudah berapa kali dikatakan, walaupun 1000 kali di-endorse Bapak JK, 1000 kali di-endorse Bapak SBY, 1000 kali di-endorse Bapak Prabowo, 1000 kali di-endorse Ibu Megawati, Bapak Joko Widodo ini. Kalau rakyat tidak doyan, tidak pengen memilih yang namanya Joko Widodo, nggak akan terpilih. Udah 555 kali aku bilang kayak gitu. Berbusa mulut awak ngomongnya. Terpaksa Bapak Joko Widodo buka rahasia. Terpaksa Bapak JK buka rahasia. Terpaksa buka rahasia. 10 tahun dirahasiakan terus. Bagus-bagus lama. Ya nggak bisa cuma asal ngomong, Bang. Nggak bisa. Ya buktinya kami perlu. Nah begitu ada buktinya, ya baru kita percaya. Tapi kalau Pupar bilang, Bapak Joko Widodo juga nggak membantah. Nggak membantah bukan artinya mengiyakan. Dijawabnya memang cuma orang kampung. Kalian kan tahu kemarin waktu SBY begitu juga, ya kan? Dan juga Partai Biru dikatakan ada kaitannya dengan ijazah Bapak Joko Widodo ini, ya kan? Bapak Joko Widodo apa responnya? Nggak ada ngomong apa-apa. Cuman dibilang ada orang besar di belakang ini. Nggak pernah dibilang SBY, nggak pernah dibilang Partai Biru. Itulah Bapak Joko Widodo memberikan jawaban yang membuat kita berpikir keras. Apa makna dari jawaban ini? Bukannya perkara susah sebetulnya menjawab Bapak JK ini kalau Bapak Joko Widodo mau, ya. Tapi beliau adalah presiden yang penuh dengan teka-teki. Jadi hanya orang cerdas yang bisa mencerna setiap jawaban-jawaban beliau. Kalau orang sumbu pendek, kadrun, ternak dajal, nggak bisa dicerna itu. Udah nyatanya ataupun matanya itu melihat bahwasanya pembangunan di mana-mana, jalan tol di mana-mana, bendungan di mana-mana, airport di mana-mana, tetapnya buta matanya itu. Itulah kadrun. Ternak onta, ternak dajal. Tak akan mengakui itu. Kan begitu. Ya makanya gue bilang, hanya orang-orang yang cerdas saja yang mengerti sifat, karakter, dan juga pernyataan-pernyataan dari Bapak Joko Widodo. Lagian juga Bapak Joko Widodo juga selalu mengatakan kan bahwasanya saya ini terpilih ini semua ini karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau bicara masalah jalan, ya mungkin Allah itu punya jalan masing-masing, punya jalan tersendiri, punya jalan yang khusus, punya jalan istimewa. Begitu. Jadi presiden itu argumen bukan karena siapa-siapa. Iya. Karena memang sudah kehendak Allah. Yes. Karena logikanya nggak masuk. Logika politiknya nggak masuk. Bukan ketua partai. Tidak memiliki logistik. Iya. Bukan dari elit politik. Betul. Bukan dari keturunan ningrat politik juga. Betul. Nah, hanya dari kampung, hanya dari desa. Iya. Ya karena kehendak Allah, bukan yang lainnya. Iya. Betul. Itu saya mau jalani juga biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Saya di kita nggak pernah. Sabar, datang juga sabar. Ya Allah, sabar. Sabar, dengar itu. Sabar dipanggil kau. Mana sih sabar? Sabar, mana? Sabar marpaung, sabar bangunsong, sabar sitorus, sabar manurung, sabar simanjuntak, sabar hasibuan mana? Absen satu-satu, dipanggil bapak. Dipanggil bapak. Sabar ya Allah, sabar. Jadi kayaknya ini biar tahu kalian ya kan, yang kemarin PDIP ini kayaknya ini ya adalah pernyataan beliau ketika diserang sama PDIP terus menerus. Kalau bukan gara-gara PDIP, kalau bukan gara-gara Mega, kalau bukan gara-gara PDIP, kalau bukan gara-gara Mega, kalau bukan gara-gara PDIP, kalau bukan gara-gara Mega, kalau bukan gara-gara PDIP, kalau Mega, karena ribut kali waktu itu biar tahu kalian. Jadi ributnya Yusuf kali ini belum sebanding dengan ributnya Megawati. Belum sebanding dengan ributnya orang-orang PDIP yang mengatakan beliau itu gak tahu diri, beliau itu pengkhianat, beliau itu lupa kacang sama kulitnya, beliau itu lupa kacang sama burungnya. Sebentar dulu Bung Parbela. Aku kurang setuju dengan kacang lupa sama burungnya. Maksudnya gimana ini? Ya kan kacang dua kelinci kan.
orang sekarang begini, kacang yang paling pertama yang paling terkenal apa? Kacang Garuda. Kan begitu, gara-gara lambang kacang jadi kacang dua kelinci, jadi lupa orang sama kacang Garuda. Dilupakan lambang awalnya itu. Yang memperkenalkannya itu adalah burung. Pertama-tama memperkenalkan kacang itu. Cuman gara-gara kelinci jadi terlupakanlah burungnya ini. Itu artinya ya kacang lupa sama burungnya. Lebih milih dia sama kelinci. Itulah Opung Parbela, beda sama Bapak Joko Widodo. Bapak Joko Widodo, iya kan, memberikan jawaban yang memaksa kita untuk berpikir keras. Kalau Opung Parbela memberikan jawaban yang memikir kita, yang membuat kita untuk berpikir traveling. Ya kan, kemana ini? Bingung sendiri kalian. Jadi itu dia. Itu udah respon yang paling baik. Itu udah jawaban yang paling bagus. Kalau aku katakan sama kalian, ya kan? Sama jawabannya, ya kan? Saya ini orang kampung. Artinya apa? Semua oleh karena kehendak Allah. Semua oleh karena kehendak rakyat. Semua oleh karena kehendak alam semesta. Bukan anak pejabat, bukan anak konglomerat, bukan keturunan regrat, bukan ketua umum partai politik, bukan punya partai, bukan golongan elit, tapi bisa jadi presiden. Baru ini kejadian. Bukan juga militer. Apa kurangnya beliau? Coba bayangkan kalian, ya. Kalau misalnya presiden dari golongan militer itu wajar. Tapi banyak juga sih kemarin mencalonkan dari militer, Wiranto nggak lolos. Kan begitu, ya. Ada beberapa juga, banyak juga nggak lolos. Banyak dari golongan elit, ya kan, kaum ulama nggak lolos juga. Jadi kalau bukan karena kehendak Allah, ya nggak akan mungkin Bapak ini terpilih. Coba bayangkan kalian, dia kesempurnaan itu memang milik Tuhan. Tapi kemenangannya itu betul-betul sempurna. Wali kota menang 2 kali, gubernur sekali, presiden 2 kali. Kan begitu. Nah ini JK, jujur aja aku bilang, kemarin jadi wakilnya SBY menang. Begitu mencalonkan diri menjadi presiden, dan juga menjadi wakil presidennya itu Wiranto, nggak ada tuh. Suaranya kalau nggak salah cuma 12%. Apa? Mau bilang aku termul juga Bapak? Terserah Bapak, mau bilang aku termul. Ada satu lagi biar tahu kalian, ya, si Diolipa, salah seorang pengacara yang kemarin agak tenar waktu masalah Sambo, ya kan, mengatakan ini jika ini malu-maluin ini, jika ini terlalu masuk lebih dalam itu, ini sangat memalukan, kata. Mak, kita dengar, bukan aku yang bilang loh, bukan aku yang bilang. Ungkit ini sebenarnya memalukan, ya, bagi seorang Yusuf Kalla. Memalukan, dia bilang ini karena sayang bahwa Jokowi. Nggak begitu. Setiap orang ada langkahnya sendiri. Betul. Pak Jokowi pun ada jalannya sendiri. Betul. Pak Jokowi bilang saya membuat dia jadi presiden. Ya kalau masyarakat nggak milih, mana bisa begitu. Cenderung menganggap Pak Yusuf Kalla ini secara psikologis melakukan langkah-langkah yang manipulatif, yang sebenarnya bukan pekerjaan dia murni, kok dia ngaku-ngaku sebagai pekerjaan dia, kan? Kenapa manipulatif? Karena kita sendiri, para pemilih, kan banyak sekali jutaan orang kan memilih Jokowi, kan banyak pada waktu itu, kan. Tapi kenapa dibilang ini ulahnya atau hasil kerjanya? Itu dia. Enak aja ngaku-ngaku kerjaan dia. Dia aja ngendorse Anies juga nggak menang. Dia juga mendorong dirinya sendiri jadi presiden nggak menang. Jadi murni itu pekerjaan tanganmu itu. Bah. Nggak begitulah Pak JK. Semua orang ada jalannya sendiri. Kan gitu. Kembali lagi tadi, ya. Kalau sudah Allah berkehendak, maka semua akan terjadi. Tapi kalau Opung Parbela pakai baret, pakai kumis, ini kan bukan kehendak Allah ini. Ini kehendak Opung Parbela. Kan begitu? Udah jelas. Aduh, ya. Dan tahu enggak kalian, jujur aja aku bilang kemarin Bang Ade Darmawan, nggak tahu entah kenapa tiba-tiba minta maaf sama si JK. Bang Ade salah apa? Bang Ade salah apa, Bang? Bahwa tidak terlepas juga dari jasa beliau. Kita terima kasih sekali sebagai orang kampung yang hidup di Solo, sebagai orang yang sederhana, karena dia adalah kita, dia adalah rakyat, lahir dari rahim rakyat, bukan orang kaya. Pak Jokowi adalah orang kampung,
Ya, orang kampung bos yang hanya memiliki kata kerja dan kerja itu adalah satu kewajiban. Jadi saya sangat menyayangi Pak Yusuf Kalla karena saya takut dengan Pak Yusuf Kalla, karena Pak Yusuf Kalla orang kuat. Saya dengan Pak Jokowi sama-sama orang kampung. Sama kita Bang, aku orang kampung juga loh. Tantanya kita 3 satu kampung Bang. Nah, Pak Jokowi, abang sama saya. Iya, gimana kayak kita orang kampung ya kan Bang. Emang repot jadi orang kampung ini Bang. Aduh, Bang Ade salah apa sih? Ya, beliau itu hanya menanggapi ya tanggapan dari Bapak Joko Widodo. Tapi ini ada, biar tahu kalian, ini ada satu pernyataan dari seorang politisi, Bang Zulfan Lindan, mengatakan ya kan, ini berbeda kasus lah dulu ya, berbeda masalah lah dulu ya. Mengatakan katanya, ini JK ini ya, JK ini mendorong-dorong pemerintah supaya untuk menaikkan BBM ya, supaya apa? Supaya nanti ketika pemerintah menaikkan BBM, maka terjadi chaos. Nah, JK ini berharap bisa jadi presiden menggantikan Prabowo. Bukan aku yang ngomong loh. Kita dengar. Maksudnya kurang bijak. Ya kurang bijak. Bagaimana negara sedang sulit, kemudian ada upaya pemerintah untuk memberikan subsidi, mempertahankan subsidi yang ada terhadap BBM, dia bilang naikkan aja. Orang curiga. Secara intelijen boleh juga curiga sama Yusuf Kalla. Jangan-jangan memang Yusuf Kalla ini senang kalau rusuh. Jangan-jangan. Kan orang curiga boleh dong. Apa urusannya di orang pemerintah nggak naikkan nggak cabut subsidi, nggak naikkan BBM, tahu-tahu dia usulkan naikkan BBM, ya kan? Terus orang bilang juga Juni-Juli ini akan chaos, akan terjadi kerusuhan. Nah, jadi dikait-kaitkan semua. Itu resiko lah. Kalau nggak mau dikaitkan ya ngomong kau. Bisa aja. Karena kau ngomong aku dikaitkan lah sama orang. Oh ini Saiful Mujadi ngomong begini. Ini Islah Bahrawi ngomong begini. Ya kan? Ferry Amsari dianggap pendukung Anies dulu kan. Kemudian ada Jika juga yang sebagai pendukung Anies. Wah, dikait-kaitkan sama orang. Ada pula Saiful Mujani, ada Islah Bahrawi, ini pendukung Ganjar kan gitu. Jadi semua orang yang tidak mendukung Prabowo terus dikait-kaitkan, mereka marah. Misalnya, gak bisa marah. Politik memang begitu. Tugas dari pengamat, tugas dari politisi, tugas aktivis memang mengait-ngaitkan siapa kau kan gitu. Jadi wajar kalau jika misalnya dianggap ini mau merusak, mau makar, ya kan? Itu yang saya Mujani itu yang kemarin mau makar ya kan? Ya kan? Ya maksudnya siapa saja lah naikkan BBM, nanti rakyat berontak. Jangan-jangan jika mau jadi presiden transisi nih, ya kan itu. Nah, mulai ada dugaan kaitan. Dugaan itu muncul. Persoalan bukan persoalan benar atau salah, tapi dugaan namanya kan. Iya. Kalau nggak mau diduga diam aja. Ya kan. Tapi ini juga Pak JK ini selain ngomongin yang kemarin ke BBM naik ini ngomongin juga ijazah Pak Jokowi nih. Ya kan. Yang dibilang dia ada terlibat transfer uang segala macam. Iya rame lah itu. Sama Rismon ini kan. Abang kan gimana Abang melihat kan mulai aktif nih Pak JK kan biasanya nggak terlalu aktif. Sekarang mulai aktif lagi nih di pembicaraan atau diskursus politik. Ya. Kalau soal ijazah Pak Jokowi itu kan ini udah lama nih kan, tapi muncul lagi gitu. Kadang-kadang orang orang juga bisa genit gitu. Genit gimana? Genitnya kan kita mencari panggung. Saya nggak ada panggung nih. Kalau masuk ke sini dapat panggung, ya kan? Nah, panggungnya adalah berada di tempat orang-orang yang memang memusuhi Jokowi dalam konteks ijazah misalnya. Nah, Pak JK merasa dapat panggung di sini kan? Gitu. Harusnya dia berpikir nih salah nggak panggung, jangan-jangan roboh pula kan? Dia nggak periksa dulu. Ada kaki-kaki yang patah nih nggak? Kan udah berapa kaki yang patah? Egy patah kakinya. Rismon. Siapa lagi? Ada beberapa orang kan. Nah ini kaki yang lain kuat apa patah nanti?
Jangan-jangan tambah JK naik, patah pula semuanya kan gitu. Nah, jadi janganlah. Jadi kita kan kalau mau masuk dalam sebuah kelompok politik, kita kaji dulu latar belakang semua orang-orang itu. Jangan asal ngomong. Jangan asal masuk. Jangan asal masuk, oke. Ya kan? Ceklah siapa, Refli Harun latar belakangnya seperti apa, Gatot seperti apa, siapa lagi, Roy Suryo seperti apa, si A seperti apa. Kita cek, ini orang-orang konsisten nggak? Itu dia. Bisa jadi segala kemungkinan bisa terjadi. 100% nggak tahu juga. Aduh. Nah, ya. Jadi jangan dilawan, Pak, kalau akar rumput, Pak. Kalau Bapak ngomongin masalah termul, Pak, ini yang pemilih Bapak Joko Widodo ini termul semua ini. Termasuk milih Bapak kemarin kan. Ya? Jadi itu dulu dari Opung Parpelak, oke? Jadi itu dulu dari Opung Parpelak. Salam NKRI, NKRI harga mati. Dari utara sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewers, tapi kebenaran yang utama. Melawan hoax dengan fakta, cerdaskan bangsa kan menjadi nyata. Satu nusa, satu bangsa, bersatu lawan penjajah logika. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Kibarkan semangat, ayo maju, tapaki jalanmu dengan ilmu. Nyatakan ke semua media, kebenaran selalu juaranya. Runtuhkan narasi penuh benci, hujat fitnah bertebaran, hancurkan negeri. Bersatu kita semakin teguh, YouTuber Nusantara maju. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri dengan berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang utama. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersama. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, taring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.